Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita sanjung-ajungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. atas berkat rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan A1 ini pada siang hari ini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan berjudul penangkapan. Di sini pertama saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Deva Iswani dan pemateri lainnya dengan nama Eni, Adinda, Alia, dan Rizky. Baik, di sini saya langsung serahkan saja ke pemateri pertama yaitu Eni. Silakan membacakan materinya. 1. Pengertian penangkapan. Penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius karena penangkapan, penahanan, penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia. Dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya. Definisi penangkapan menurut pasal 1 butir 20 KUHP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 x 24 jam. Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian, maka terdapat syarat material dan syarat formil. Yang dimaksud dengan syarat material adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan. Alasan penangkapan: 1. Tersangka diduga sudah melakukan tindak pidana. 2. Dan dugaan yang kuat itu berdasarkan pada permulaan bukti yang cukup. 60. Pengertian bukti permulaan yang cukup dari pendekatan teori dan praktek masih dapat diperdebatkan, sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi penjelasan pasal 17 KUHP maupun pengertian itu dibungkus dengan ketentuan pasal 1 butir 14 KUHP. Pada pasal 1 butir 14 KUHP hanya berupa ulangan dan bunyi penjelasan pasal 17 KUHP, atau sebaliknya, pengertian permulaan bukti yang terdapat pada pasal 17 KUHP hanya merupakan ulangan dari pasal 1 butir 14 KUHP. Cara penangkapan. Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan: A. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa. B. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. C. Tebusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Batas waktu penangkapan. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan. Tidak boleh lebih dari 1 hari. Lewat dari 1 hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. Konsekuensinya, tersangka harus dibebaskan demi hukum, atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada pra-peradilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi. Larangan penangkapan atas pelanggaran. Menurut pasal 19 ayat 2 tidak boleh melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Prinsip hukum telah menggariskan dilarang menangkap pelaku tindak pidana pelanggaran. Tentu terhadap prinsip hukum ini adalah pengecualian, sebagaimana dijelaskan sendiri oleh pasal 19 ayat 2, yakni dalam hal apabila tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran sudah 2 kali dipanggil berturut-turut
secara resmi namun tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus Lex ex societis ini, tersangka dapat diungkap atau dapat dibawa ke kantor polisi dengan paksa untuk dilakukan pemeriksaan. Kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan. Menurut KUHP, seperti yang kita ketahui, fungsi dan tujuan hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil adalah bagaimana agar terciptanya proses hukum dan terjaminnya penangkapan hukum pidana material. Ketentuan hukum acara pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Sehingga yang selalu muncul dalam proses penegakan hukum ialah penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum, serta dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi warga negara yang telah disangka melanggar hukum oleh penyelidik ini. Pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan pokok kepolisian negara. Lantas menyusul KUHP menggunakan istilah sebagai istilah baru, sebagaimana dalam pasal 1 butir 2 bahwa penyelidik adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tentang ketentuan-ketentuan pokok, kepolisian mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat. 3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam. 4. Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. 5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara. Polri dibebani amanat sosial yuridis yang tidak ringan karena menyangkut kepentingan-kepentingan masyarakat yang vital. Sedangkan untuk kepentingan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 di atas, maka kepolisian negara mempunyai wewenang yang diatur pula dalam pasal 13. Kesimpulan. 1. Penangkapan merupakan sebagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar penggunanya tidak mensampingkan HAM, namun tetap dalam kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Dalam hukum acara kita terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk penangkapan, yaitu adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang di samping itu. Harus pula ada dasar lain, yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan atau urgensi. 2. Ketentuan hukum acara pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dasar pemberian wewenang kepada penyidik dan penyelidik itu bukanlah didasarkan pada kekuasaan, akan tetapi semata-mata berdasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab warga negara. Sehingga dengan demikian wewenang dari masing-masing pejabat disesuaikan dengan besar kecilnya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Sabar. Baiklah, di sini kami sudah menjelaskan tentang materi kami. Kami membukakan sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? 1. Satu aja yang mau nanya. Wah,
satu lagi. Capek mau nanya tadi. Udah ya, dua ada ya. Sabar deh. Ayo ini Hanif. Nip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apakah pelaku pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat ditangkap? Bukankah penangkapan dilakukan terhadap Bukankah? perbuatan? Apakah pelaku pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat ditangkap? Bukankah penangkapan dilakukan terhadap perbuatan pidana yang berdasarkan dua bukti permulaan yang cukup? Dua bukti permulaan yang cukup itu yang dimaksud itu Dua bukti. melakukan tindak pidana sama benar dia sebagai pelaku. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John ya. Silakan John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya John Kanidi dari kelompok 4. Izin bertanya. Tadi saya membaca di dalam PPT tentang tangkap tangan, penangkapan tangkap tangan. Nah, yang saya baca itu diperbolehkan tidak memakai surat perintah tangkap kan. Nah, tetapi harus menyerahkan barang bukti, ya kan? Apabila pelaku tersebut tertangkap tangan tapi polisi ini tidak memiliki barang bukti, apakah dibebaskan atau tetap dibawa ke kantor gitu? Mungkin itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Assalamualaikum. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Hanif, yaitu apakah pelaku pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat ditangkap? Bukankah penangkapan dilakukan terhadap perbuatan pidana yang berdasarkan dua bukti permulaan yang cukup? Berdasarkan pasal 19 ayat 2 KUHP, penangkapan tidak boleh dilakukan terhadap tersangka pelaku pelanggaran kecuali telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Jelas ini. Jelas nggak? Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara John. Jadi, jika pelaku tersangka tertangkap dan tidak memiliki barang bukti, maka pelaku tersebut akan ditahan sampai pihak kepolisian itu menemukan barang bukti yang cukup kuat, sehingga kepolisian itu dapat menentukan pelaku itu dapat ditindak pidana kurungan atau dibebaskan. Gitu aja John, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah sudah jelas? Ya, siap. Udah, terima kasih. Silakan. Ya, Pak. Ini hadir dua.
Kami buka sesi keduanya untuk dua penanya lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Gimana kawan-kawan? Cukup ya? Cukup. Apa kan? Ada ya? Rehan. Bom? Udah ya? Mana ini? Udah ya? Baik. Sekian dari presentasi kami. Billahi bisabil haq. Astaghfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit.